Yesus Tuhan. Mari kita angkat suara kita. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku. Oh, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Oh, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus, Yesus, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, majukan, Yesus, Yesus, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kami bersama doakan agar saudara selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, mampukan kami mengerti firman Tuhan, ubahkan kami menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus.
Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tahukah saudara bahwa dalam The Sunday Times Magazine menuliskan satu hasil penelitian bahwa 45% orang di tempat kerja suka marah-marah. UK Airlines melaporkan kenaikan 59% aksi kekerasan di dalam pesawat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lebih dari 80% orang yang menggunakan kendaraan melaporkan bahwa mereka terlibat dalam pertengkaran di jalan raya. Di sekeliling kita ada banyak orang yang suka marah-marah. Mereka marah terhadap apa yang terjadi kemarin dan mereka kepahitan dengan apa yang terjadi di tahun lalu atau beberapa tahun sebelumnya. Mereka marah dengan pasangannya, mereka marah dengan rekan kerjanya, marah sama keluarganya atau marah kepada temannya. Ya, saya beri judul khotbah saya, Stop Marah-Marah. Kita bisa cek apakah diri kita adalah pribadi yang pemarah atau tidak. Menurut CBS News, ini adalah karakteristik orang yang pemarah. Yang pertama, getting mad over little things. Marah untuk hal-hal sepele, sampai nunggu lift lama aja bisa marah-marah. Kedua, interrupting, suka nggak sabar, nggak bisa ngantri. Angry people tend to be impatient people. Orang yang suka marah-marah biasanya nggak sabaran orangnya. Kata Dr. Williams di CBS News bilang bahwa mereka nggak sabar bahkan untuk dengerin orang lain ngomong. Ketika orang lain bicara, seringkali dia nggak mau denger. Cuma kelihatannya lagi pura-pura dengerin tapi pikirannya kemana-mana. Ketiga, being a complainer. Pemarah tuh biasanya suka komplain. Paling pinter ngeluh makanan gak enak lah, tempat gak nyaman lah, harganya mahal lah, wah udah gak diskon lagi lah, wah gak free ongkir lah. Ada aja hal yang bisa dikomentarin tentang orang lain. Dan biasanya gak suka sama perubahan. Yang keempat, holding a grudge atau suka menyimpan kesalahan orang lain. Ya, bisa kesulitan dalam menjalin hubungan dengan siapapun kalau saudara terbiasa simpan salah orang lain. Nah, orang yang punya anger issue atau punya kecenderungan marah-marah sulit untuk mengampuni orang yang melakukan salah sama dia. Bahkan katanya di kepalanya bisa teringat kembali hal-hal jelek yang belum tentu benar. Yang kelima, waiting for others to do wrongs. Suka mencari-cari kesalahan orang lain tapi nggak sibuk introspeksi diri. Yang terakhir, 6, being cold-hearted atau hatinya dingin dan keras. Biasanya si pemarah itu nggak punya perasaan belas kasihan atau empati sama orang lain. Beberapa juga mudah menghakimi tetapi sulit untuk memberi pujian atau menambah semangat sekelilingnya. Bahkan ada yang sampai senang kalau lihat orang lain menderita atau alami hal buruk. Satu kelainan yang dinamakan schadenfreude. Nah, kalau kita punya salah satu karakteristik di atas, maka hari ini putuskan stop marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. James 1 ayat 20 atau Yakobus 1 ayat 20. Kalau di bahasa Indonesia sehari-hari, orang yang marah tidak dapat melakukan yang baik, yang menyenangkan hati Allah. Ya, apalagi arti hidup kalau bukan untuk menyenangkan Tuhan. Karena kita adalah ciptaannya, kita adalah miliknya. Dan orang yang marah tidak dapat melakukan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi kenyataannya begitu banyak orang yang kehilangan pernikahannya, perceraian ada karena mereka suka marah-marah. Ada yang kehilangan anak-anaknya, ada yang kehilangan pekerjaannya, dan banyak juga yang sampai mempengaruhi kesehatannya. Ya, kita perlu dibebaskan dari ikatan belenggu kepahitan dan kebencian. Ada orang yang nggak sadar kalau mereka itu pemarah. Ada orang yang sadar tapi nggak gitu peduli untuk mau belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi seharusnya kita stop marah-marah, berhentilah marah. Mari kita baca firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 8-9. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sesuai ayat di atas, marah itu hanya membawa kepada kejahatan, membuat aksi yang jahat, mulutnya jahat, tindakannya jahat, dan orang yang berbuat jahat itu akan dilenyapkan. Maka berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Kita belajar hal pertama supaya kita stop marah-marah. Yang pertama, jangan menendam amarah atau stop being angry inside. Ya, kita belajar jangan simpan marah sampai panas hati dan didiamkan begitu aja. Ada satu wanita full timer pelayanan di satu gereja yang pernah beri kesaksian bahwa ayahnya melakukan bunuh diri pada saat dia usia remaja.
Setelah itu dia mendapati dia suka marah-marah. Kalau kata orang mulutnya jahat, dia suka melontarkan kata-kata yang bisa membuat orang lain marah, kepahitan atau benci sama dia. Semakin dia melayani Tuhan, setelah begitu banyak firman Tuhan yang dibaca dan mendengar banyak khotbah, akhirnya dia dibukakan pikirannya bahwa dia menjadi lebih suka marah sejak ayahnya bunuh diri. Dia marah sama ayahnya karena ayahnya bunuh diri dan meninggalkan keluarganya. Dia suka marah-marah sampai dia kecanduan minuman beralkohol, dia kecanduan narkoba, dan begitu banyak usaha dilakukan tetap nihil. Sampai dia memutuskan untuk berhenti marah kepada ayahnya. Deep inside, jauh di dalam hatimu, mungkin ada yang marah kepada orang tuanya. Kenapa seakan meninggalkan keluarga, meninggalkan dirinya. Mungkin ada yang marah dengan kakaknya atau adiknya. Kenapa kok jahatin saudara sendiri. Mungkin ada yang marah dengan saudaranya atau temannya, atau marah sama sekeliling mereka yang mengecewakan mereka. Bahkan ada yang berani marah sama Tuhan. Atau bahkan ada yang marah sama dirinya sendiri untuk hal-hal yang pernah dilakukan, atau hal-hal yang terlambat atau nggak sempat atau gagal dilakukan. Masalahnya ketika kita simpan marah, kita panas hati, dikit-dikit kita jadi gampang marah, jadi pemarah. Kita mesti sadari kenapa kita marah. Anger is a secondary emotion. Marah adalah respon dari provokasi, terluka, ancaman, kekecewaan, frustasi, kesal atau dendam. Mungkin kita marah sama mobil yang nyetir sembarangan di depan mobil kita. Dan bisa saja saudara mulai berteriak kepada mobil itu, mulai marah sama mereka. Nah, sampai di rumah kita marah-marah, mood kita nggak enak. Kita pikir bahwa mobil tadi yang bikin saudara marah-marah dan bad mood. Tetapi sebetulnya pada kenyataannya apa yang sebetulnya membuat kita marah itu adalah hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Ada kemarahan yang disimpan, gak diselesaikan, gak dilepaskan pengampunan. Satu hal, dua hal, tiga hal, akhirnya banyak hal yang disimpan sehingga panas hati. Dikit-dikit mudah marah. Mari saya ajak kita lepaskan pengampunan. Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Ampuni mereka, karena kita sudah terlebih dahulu diampuni sama Tuhan. Jangan suka menyimpan kesalahan orang. Semua orang buat kesalahan. Saya bisa buat salah, saudara bisa buat salah. Kita nggak bisa berhenti, tapi kita harus ampuni dan teruskan perjalanan pertumbuhan rohani kita. Why we are so angry? Kenapa kita suka marah-marah? Poin kedua, we are used to mad over little things. Kita suka kebiasaan marah-marah untuk hal yang nggak penting. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. 2 Timotius 2 ayat 23. We don't have any time left to waste. Kita nggak bisa buang waktu yang udah sangat singkat ini hanya untuk marah-marah. We need to be an example to other people. Kita harus jadi teladan hidup bagi orang lain. Seharusnya masalah besar dikecilin, masalah kecil jangan diperpanjang. Michael Jordan latihan basket 6 jam setiap hari. Lionel Messi sekitar 4-6 jam setiap hari, 5 hari seminggu. Menyumbangkan 700 gol sepanjang karir sepak bolanya. Kalau kita terbiasa latihan, maka akan terlihat dari hasilnya. Masalahnya apa yang biasa kita latih? Kalau kita terbiasa marah-marah, maka kita akan kehilangan banyak hal yang berharga. Amarah kita mengusir banyak hal baik yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mazmur 37 ayat 8-9. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Kalau kita terbiasa marah, maka mulut kita terbiasa jahat, tindakan kita jahat. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Mari lebih serius lagi. Stop marah-marah, kita tidak mau dilenyapkan. Kita tidak perlu mengikuti semua perasaan kita. Kita tidak boleh didikte oleh perasaan kita. Tahukah saudara bahwa kita bisa kecanduan sama gula? Terbiasa makan yang manis-manis. Karena kalau menurut studi mengenai addiction atau bahkan atau bahaya kecanduan, gula itu sama parahnya bikin kecanduan seperti kokain atau narkoba. Orang akan menikmati satu hormon dopamin setelah mengkonsumsi gula. Misalnya ketika makan kue, cake, minuman kopi atau bahkan roti tawar pun. Tapi sebetulnya sangat berbahaya untuk pribadi yang suka alami
moodnya nggak enak, gelisah atau stres. Karena gula hanya akan bikin senang senyum sebentar, abis itu efek dropnya lebih parah, berbahaya, dan akhirnya malah kecanduan. Nah, badan penelitian yang sama dari Lesley University membuktikan bahwa manusia bisa kecanduan untuk suka marah-marah. Kebiasaan marah-marah sama seperti orang yang suka mencari ketegangan, misalnya di olahraga yang berbahaya, menikmati adrenalin. Nah, dalam marah pun satu pribadi bisa menikmati satu adrenalin dan bisa kecanduan hormon endorfin yang mereka rasakan ketika mereka marah-marah. Tetapi mirip kecanduan di gula, efeknya cuma sebentar, habis itu dropnya parah. Dan ini sangat rentan terhadap kelanjutan dari kecanduan, yaitu kecanduan alkohol atau kecanduan narkoba. Bahkan menurut pakar addiction atau kecanduan Deborah Montrose-Nagel, yang bisa menggambarkan efek high atau ngambang, serasa lupa sementara sama masalah yang ada di hadapan kita atau di bumi. Bisa digambarkan marah itu sama dengan efek ketika kita menggunakan kokain atau narkoba. Jadi memang kita harus stop marah-marah, karena sebetulnya kita bisa kebiasaan marah karena kecanduan. Karena ada satu adrenalin dan hormon endorfin dan efek samping lain hal yang bikin kita melayang sejenak, meninggalkan masalah sebenarnya yang kita belum perbaiki. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. 2 Timotius 2 ayat 23. Mari biasakan untuk hindari cari-cari masalah. Jangan memperpanjang masalah. Jangan terbiasa marah-marah. Kita harus stop marah-marah. Ya, anger is a second emotion. Marah itu adalah perasaan lanjutan. Jadi awalnya ada perasaan tertentu yang dibiarkan. Nah, responnya setelah itu bisa jadi marah. Poin ketiga, why we are so angry, we are disappointed. Kita kecewa. Kita bisa marah karena kita kecewa. Kenapa hidup kita kok nggak senyaman orang lain punya kehidupan? Mungkin saudara kecewa karena saudara sudah lakukan semua yang benar, tetapi masalah nggak kunjung selesai. Kita kecewa sama pencapaian hidup kita. Padahal hal yang kita kejar itu bukan pencapaian ilahi yang Tuhan tunggu untuk kita lakukan. Kita kecewa, coba salahkan orang tua kita. Kita kesal sama keadaan kita. Kita berani-berani kecewa sama Tuhan. Kita kecewa padahal sebetulnya kitanya sendiri yang kurang mengucap syukur. Tahukah saudara bahwa 20% dari pegawai di Inggris itu tidak bisa mengambil cuti mereka, ya karena terlalu sibuk. Sedangkan di Indonesia traveling itu jadi tren, cuti, jalan-jalan mulu, liburan mulu, foto dan update, tapi enggak ucap syukur. Gimana kalau jadi warga negara Inggris? Tahukah saudara bahwa 57% dari pegawai di Inggris itu seringkali kerja bukan hanya 5 hari dalam seminggu, tetapi weekend, Sabtu pun tetap masuk. Kita di Jakarta, di Indonesia, saya dengar ada rekan dan teman saya yang seminggu hanya ngantor 3 kali, lalu jam diperpendek karena PSBB waspada corona, lalu gaji full lagi, tapi tetap gak ucap syukur. Mengeluh, kecewa sama keluarga, kecewa sama pekerjaan, lalu jadinya ada satu ketidakpuasan hidup yang bikin dikit-dikit marah, kesel sama semua orang, sama semua keadaan, rasanya mau marah-marah terus. Kain marah sama Habel karena kecewa kok persembahan dia tuh Tuhan kurang berkenan. Padahal salah diri sendiri, simpen yang baik buat diri sendiri, yang jelek buat Tuhan. Sibuk cari duit, timbun buat diri sendiri. Kalau udah berantakan kepepet baru cari Tuhan. Sebetulnya Kain tinggal perbaiki saja dan terus usaha berikan yang terbaik, yang lebih baik. Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Yesaya 61. I am your vindicator, let me be the one that bring justice. Tuhanlah pembela kita, biarkan Tuhan yang bertindak. Akan ada hari pembalasan Allah untuk menghibur semua orang yang berduka.
menjadikan puji-pujian ganti semangat yang pudar. Ketika kita diperlakukan nggak baik, jangan sibuk kecewa lalu main hakim sendiri. Segera doa dan sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. He may not do according to your timing, but His timing. Dia akan bertindak mungkin bukan dalam waktumu, tapi dalam waktunya Tuhan. Dia akan bertindak dengan caranya, bukan dengan caramu. Tuhan tidak suka kalau anak-anak kesayangannya Tuhan diperlakukan tidak adil. Dia pasti bertindak. Ketika pimpinanmu memperlakukanmu salah, you can pray about it. Sampaikan kepada Tuhan. Tuhan akan bawa engkau ke tempat di mana engkau bisa dihormati dan dihargai baik. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Ada kesaksian anak muda yang mamanya meninggal ditabrak mobil oleh satu orang yang suka mabuk-mabukan. Jadi dia sangat marah. Dia benci kepada Tuhan, dia benci kehidupan. Dia mulai minum dan pakai narkoba. Satu malam ketika dia marah, dia nggak bisa kontrol diri, dia pukul anak kecil sampai parah sekali. Akhirnya dipenjara beberapa tahun. Ketika keluar dari penjara, dia putuskan terima Tuhan. Orang ini kesaksian bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menjadi pembebas dia dari amarah dia, dari kecanduan alkohol dan narkoba dia. Nah, kita untuk keluar dari kebiasaan marah-marah kita, hanya Tuhanlah yang mampu. Nggak ada cara lain. Dia Allah pencipta. Dia yang tahu cara perbaiki semua yang dirusak iblis. Mari libatkan Tuhan. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. John 20 verse 23. Kalau dalam bahasa Inggris terjemahannya Amplified Classic, AMPC. Now having received the Holy Spirit and being led and directed by Him, if you forgive the sins of anyone, they are forgiven. If you retain the sins of anyone, they are retained. Ada kata-kata Roh Kudus. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu sebelum terlebih dahulu diperlengkapi oleh kemampuan tersebut. Jadi ketika Tuhan bilang ampunilah mereka, kita memang sudah diperlengkapi, diberi kemampuan untuk mengampuni. Mari pastikan saudara melibatkan Tuhan. Saya pribadi setiap pagi, saya menumpangkan tangan atas diri saya, di atas kepala saya minta Tuhan mampukan saya untuk berlaku baik dan benar hari ini. Dan kita pun minta Tuhan Yesus mampukan saudara, berdoa untuk mampukan saudara mengampuni semua yang bersalah terhadap hidup saudara. Minta Tuhan mampukan bahkan untuk mengampuni diri saudara sendiri untuk setiap kesalahanmu. Setan mau melukai saudara supaya saudara menghabiskan waktu saudara hidup untuk marah-marah. Setan mau saudara untuk melukai orang lain. Mari stop marah-marah. Yesaya 61 ayat 7. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Ada double portion, ada berkat 2 kali lipat dan sukacita abadi bagimu. Tuhan selalu ada bagi setiap langkah kehidupan kita. Maka jangan simpan amarah. Ampuni, lepaskan pengampunan. Biarkan Tuhan yang bertindak atas setiap keadaanmu. Sampaikanlah setiap keluh kesahmu dalam doa dengan pengucapan syukur. Jangan terbiasa atau kecanduan marah-marah. Dan jangan kecewa sama keadaan hidupmu. Perbanyak ucapan syukur. Ya, Tuhan akan bertindak. Mari, bagi yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, atau mau rekonsiliasi, rekomitmen hubunganmu kepada Tuhan, ulangi doa saya. Minta Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupmu dan memampukanmu untuk berhenti marah-marah. Tuhan Yesus, saya meminta ampun atas dosa dan kesalahan saya. Saya menerima Kau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Sebelum kita sudah ibadah, persiapkan roti atau biskuit atau crackers, atau anggur, sirup atau teh untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita, mari kita berdoa. Tuhan,
Kami minta ampun atas setiap dosa kami, dan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari lepaskan pengampunan atas ayah ibumu, menantumu, mertuamu, anakmu, adikmu, kakakmu, temanmu atau saudaramu. Ampuni mereka karena kita terlebih dahulu diampuni. In Jesus' name we pray, amen. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Thank you for the cross. Thank you for your forgiveness. Mari angkat suaramu. Hanya Dia Tuhan yang layak disembah. Whoa, we are the church awakening, singing in victory. Our God is strong in battle. Our God can never fail. Through Him all chains are broken. In Him the sick are healed. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. You're faithful to your promise. You finish what you started. There is none as powerful as you. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. You're faithful to your promise. You finish what you started. There is none as powerful as you, Jesus. Be lifted higher, be lifted higher. We lift the sound of your great name. Be lifted higher, be lifted higher. Lord, we exalt you in our praise. Be lifted higher, be lifted higher. We lift the sound of your great name. Be lifted higher, be lifted higher. Lord, we exalt you in our praise. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. You're faithful to your promise. You finish what you started. There is none as powerful as you.
the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain is to move. Faithful to your promise, you finish what you started. There is none as powerful as you, Jesus. Saya percaya Tuhan memampukanmu untuk melepaskan pengampunan kepada setiap orang. Tuhan memampukan kita untuk stop marah-marah, dan kita semua pasti alami janji Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.